Sudah lama punya NPWP tapi tidak pernah lapor SPT. Hati-hati, Anda bisa dikenakan denda pajak. Buat teman-teman semua yang sudah punya NPWP, kalian harus paham bahwa ketika Anda punya NPWP, Anda punya dua kewajiban besar. Oke, yang pertama adalah kewajiban setor atau bayar. Ya, yang kedua adalah kewajiban lapor. Kewajiban setor ini, ya, actually nggak semua orang ber-NPWP harus setor pajak atau harus bayar pajak. Ya, Anda hanya diharuskan membayar pajak jika penghasilan Anda di atas PTKP, di atas penghasilan tidak kena pajak. Ya, sebagai informasi, penghasilan tidak kena pajak di Indonesia paling minimal 54 juta setahun. Ya, jadi kalau Anda itu pun PK0 ya, tidak kawin, tidak punya tanggungan, jadi masih bujang gitu lah ya, itu dihitungnya 54 setahun atau 4,5 per bulan. Jadi kalau penghasilan Anda di bawah itu, actually Anda tidak perlu bayar pajak apapun. Ya, tapi kalau sudah penghasilan Anda di atas itu, ya, Anda perlu hitung tuh, sepertinya akan ada pajak yang perlu dibayarkan. Nah, itu kewajiban pertama, kewajiban setor atau bayar. Berikutnya ada kewajiban kedua nih, yang orang sering lupa, orang sering nggak terlalu aware, orang sering nggak notice, adalah kewajiban lapor. Ya, orang mikir, oh sudah bayar, udah selesai. No, belum selesai. Orang mikir, aku nggak ada penghasilan, berarti nggak perlu lapor. Nggak seperti itu gitu. Ya, jadi kewajiban lapor ini akan melekat ketika Anda memiliki NPWP. Logikanya adalah ketika Anda memiliki NPWP dan Anda melaporkan SPT Anda, maka pajak sudah tahu nih, oh penghasilan dia sekian gitu ya, dan sudah dilaporkan. Tapi kalau Anda nggak melaporkan, ya pajak bisa jadi nggak akan ngerti kalau Anda memiliki penghasilan sekian, ya. Itu artinya putus tuh secara data ya, karena meskipun ya pajak juga bisa tahu sebenarnya penghasilan Anda dari pihak-pihak lain, itu kan bisa kedetek. Jadi sewaktu-waktu Anda bisa dapat surat dan segala macam. Ya, tapi kalau Anda sudah melaporkan itu, ya maka surat-surat tadi akan sangat bisa dihindari kan gitu ya. Apalagi Anda pembayaran dan pelaporan tertib administrasi. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau saya nggak berpenghasilan? Ngapain repot-repot lapor pajak kan gitu ya? Nah, sebenarnya dari pajak sendiri juga memberikan kemudahan sebenarnya. Ya, kalau Anda nggak punya penghasilan, ya tidak berpenghasilan, Anda bisa memanfaatkan fasilitas untuk pengajuan non-efektif. Jadi simpelnya, orang nggak berpenghasilan itu sebenarnya ada dua pilihan. Anda bisa lapor tapi nihil, ya jadi lapor aja tapi kan nihil, nggak ada yang perlu dibayar. Atau Anda mengajukan NPWP non-efektif. Ketika Anda mengajukan non-efektif, itu pun juga ada kriteria-kriterianya, teman-teman. Oke, kriteria pertama adalah ketika Anda mau mengajukan NPWP non-efektif, Anda harus pastikan dulu bahwa Anda secara nyata-nyata tidak lagi sedang menjalankan usaha atau tidak sedang menjalankan pekerjaan bebas. Ya, artinya Anda tidak ada penghasilan. Oke. Kemudian, kalau nyata-nyata penghasilan Anda memang di bawah PTKP, ya, artinya nggak ada kewajiban untuk bayar pajak. Nah, Anda bisa mengajukan. Itu bisa jadi salah satu kriteria Anda bisa mengajukan NPWP non-efektif. Kemudian kalau Anda tinggal di luar negeri, ya lebih dari 183 hari dalam setahun, ya artinya Anda sudah menjadi wajib pajak luar negeri, maka Anda pun bisa mengajukan NPWP non-efektif. Kemudian Anda juga bisa mengajukan NPWP non-efektif jika Anda mengajukan penghapusan NPWP dan masih dalam proses tunggu gitu ya. Salah satunya Anda bisa karena jadi keluar negeri tadi, atau biasanya wajib pajak wanita yang menikah ya dan pajaknya memilih bergabung dengan suami, ya tidak pisah harta. Itu biasanya Anda juga bisa mengajukan NPWP non efektif. Berikutnya, ketika Anda tidak ada transaksi pembayaran pajak 2 tahun berturut-turut, itu biasanya petugas pajak juga bisa melakukan non efektif secara jabatan. Ya, tapi itu nggak selalu seperti itu. Dalam prakteknya kan bisa jadi nggak dilakukan secara jabatan. Jadi sebaiknya Anda tetap perlu mengajukan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengajukan NPWP non efektif ya? Yang pertama adalah pastikan dulu ketentuan-ketentuan yang tadi saya sebutkan Anda memenuhi itu kriterianya. Kalau memang memenuhi berarti yes, Anda bisa mengajukan, Anda bisa isi form permohonan non efektif dan Anda bisa ajukan ke KPP terkait kan gitu ya. Kemudian kalau Anda yang usaha dan nyata-nyata sudah tidak menjalankan usaha, Anda bisa melampirkan akta pembubaran usaha. Ya, atau kalau Anda sudah tinggal di luar negeri, Anda bisa fotokan paspor Anda seperti itu.
Ya, dan itu untuk data pendukung sehingga pengajuan Anda bisa diterima. Nantinya kalau Anda sudah menjadi WP non efektif, maka kewajiban lapor tidak perlu dilakukan lagi. Dan jangan khawatir, ketika Anda suatu saat sudah berpenghasilan atau sudah kembali ke Indonesia, Anda bisa mengaktifkan kembali NPWP Anda. Jadi sekian penjelasan saya, semoga bisa memberikan wawasan buat teman-teman semua ya. Jadi jangan sampai pajak menghantui hidupmu, karena pintar pajak, siapa takut.